Enggak, papa nggak tahu. Paling lama cuma seminggu. Tahu deh kalau 2 tahun. Kayaknya cuma kamu doang. Reza tertawa terbahak-bahak apalagi saat si sulung memukulnya dengan bantal tanpa ampun. Papa jahat. Nanti nggak kakak kasih pinjem kalau udah jadi bayi. Ancam Air sambil berdecak pinggang. Baguslah, kan papa 2 bulan lagi mau jalan-jalan sama mama kalian. Ujarnya sambil menjulurkan lidah. Tentu itu membuat Air semakin kesal. Ikut, rengeknya. Kita balapan ya, biar nanti kamu bisa dapat double. Kata Reza masih tergagah, bahkan ada cairan bening di ujung matanya karena lelah tertawa. Dapat double gimana? Tanya Air bumi dan langit. Anak dan adik. Perkataannya membuat Reza bahan serbuan 3 anaknya yang langsung melayangkan aksi protes. Usai rapat dadakan, anfaedah tanpa solusi malah justru membuat darah tinggi. Air pun kembali ke dalam kamarnya setelah lebih dulu ke dapur untuk mengambil buah-buahan. Ceklek, Hujan menoleh tanpa senyum. Wajahnya ditekuk untuk menunjukkan rasa kesalnya karena menunggu. Kok lama? Tadi bilangnya kan cuma ke dapur. Tanyanya langsung. Iya, tadi jalan mau ke dapurnya macet. Ini aja cari jalan tikus biar cepat nyampe. Terus taunya tadi malah ketemu komplotan para cebong. Jelasnya sambil menahan tawa karena melihat ekspresi Hujan yang kebingungan. Apa sih? Aku gak ngerti. Kata Hujan semakin kebingungan apalagi saat Air malah menciuminya tanpa ampun. Hanya orang pilihan yang ngerti aja sayang. Air menyuapkan satu persatu macam-macam buah potong ke dalam mulut istrinya sampai Hujan mengeluh kenyang. Selama 2 tahun ini, tidak semua makanan bisa masuk ke dalam perutnya. Hanya dengan kue dan buah Air bisa mengakalinya sebagai pengganti nasi. Hujan yang sudah bersembunyi di balik selimut memperhatikan suaminya yang sedang meletakkan piring bekas buah ke atas nakas dekat TV. Kakak kunci pintu dulu ya, ucapnya yang sadar sedang diperhatikan. Air melempar kaosnya secara asal setelah membukanya lebih dulu saat sudah naik ke atas tempat tidur. Dia menarik tubuh berisi Hujan agar masuk ke dalam pelukannya. Air yang awalnya hanya menciumi kening dan pipi kiri mulai menyentuh bibir Hujan. Dia baru melakukan hal itu lagi selama 7 bulan terakhir. Ini saat Hujan sudah mau banyak bicara dan merespon sentuhannya. Rileks ya, fokus sama rasanya, oke? Bisik Air saat melepas ciuman singkat mereka. Hujan mengangguk meski dia begitu takut. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Jangan dipaksa ya. Aku mau kita ngelakuinnya bukan karena terpaksa. Pinta Air lagi, yang justru membuat kedua mata Hujan berkaca-kaca. Nggak sakit kan? Tanyanya ketakutan karena bayangan rasa perih di area sensitifnya mulai berputar lagi di otaknya. Enggak, mudah-mudahan enggak ya. Aku pelan-pelan kok nanti. Lagian, aku mau garap dulu, terus ditanam, baru udah disiram. Kekehnya sambil menghapus cairan bening di ujung mata Hujan. Air menghela napasnya lebih dulu, lalu membaca doa dan kemudian berniat melayangkan aksinya yang sudah 2 tahun tidak dia lakukan sama sekali. Kalau sakit bilang ya, nggak jadi juga nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Pesan Air yang tidak ingin kejadian berbulan-bulan lalu saat dia terpaksa melakukannya secara diam-diam karena tidak tahan, namun berakhir dengan histerisnya Hujan karena gadis itu tersentak kaget ada yang hampir mendesak ke dalam miliknya. Iya, aku bisa, aku janji bisa, ucapnya meyakinkan dirinya sendiri. Air membuka luaran baju tidur Hujan, hingga kini hanya tersisa kain tipis berwarna biru yang menempel di tubuh moleknya. Dia yang memang sudah jarang sekali memakai bra tentu itu bisa membuat Air mempersingkat waktunya. Debaran jantung yang hebat sekarang mereka rasakan, bahkan lebih dahsyat dari malam pertama mereka 4 tahun lalu. Sebagai langkah awal, Air merangsang Hujan agar lebih rileks. Dari mulai mencium kening sampai leher, semua ia sentuh dengan sangat lembut. Tangannya yang mulai menjelajahi kini sibuk melepas satu-satunya kain yang masih menutup kebun kecil milik istrinya. Enggak apa-apa kan? Hujan mengangguk dengan kedua tangan mengepal untuk menahan rasa takutnya. Air sudah sangat tidak sabar ingin segera melakukan permainan inti. Dia lebarkan gerbang masuk kebun kecil sang istri agar bisa dengan mudahnya dia masuk untuk menanamkan miliknya yang sudah meronta butuh kebasahan. Kak,
Ponsel kamu ketinggalan nih, teriak Reza dari depan pintu kamar anaknya sambil tertawa kecil. Air yang sudah menempelkan miliknya langsung mendengus kesal karena saat itu kebun kecilnya sudah sangat siap dia obrak-abrik. Kak, bunyi nih, teriak Reza lagi untuk kedua kalinya. Telan aja sama papa, biar sekalian getar dalam perut, jawabnya tidak kalah berteriak. Reza menutup mulutnya sambil berjongkok menahan tawa. Dia tahu pasti, kini putra sulungnya itu sedang melakukan penjelajahan ke area yang membuat ia bagai terbang ke langit ketujuh. Mas Raja ngapain? Tanya Melisa. Aku mau balikin ponsel kakak, malah disuruh ditelan. Jahat banget anak kamu, Ra. Adunya manja meminta pembelaan dari sang istri. Jahatan mana sama orang yang udah gangguin anak mantu lagi cari pahala? Sindir Melisa yang langsung membuat si gajah tidak berakhlak itu menelan salipannya kuat-kuat. Aku gak ngapa-ngapain, Ra, ucapnya sambil mengekor di belakang Humairanya. Brak. Ra, buka sayang. Ra, ampun Ra, aku gak akan iseng lagi. Raja terus menggedor pintu kamarnya yang sudah dikunci oleh sang istri dari dalam. Karma dibayar tunai ya bang? Kak, papa di luar, ucap Hujan sambil memegang tangan suaminya. Biarin, udah dihukum sama mak autor, jawabnya dengan senyum puas. Air mencium kembali bibir Hujan agar gadis di bawah kungkungannya itu bisa kembali tenang setelah ada drama gajah di depan pintu. Sebisa mungkin Air pun harus ikut tenang, tidak lagi terburu-buru seperti sebelumnya. Dia tidak boleh lupa jika Hujan yang sekarang tentu berbeda dengan Hujan yang dulu. Di sini hanya ia yang aktif bergelut lidah, sedangkan Hujan sibuk mengatur napasnya yang sering tersengal karena Air jarang sekali memberi kesempatan Hujan untuk berhenti sejenak. Puas bermain di bibir kini, ia merambah ke leher. Air mulai memberikan tanda merah lagi di sana setelah sekian lama dia tidak mengukir jejak petualang. Tidak hanya satu atau dua, karena hampir semua leher Hujan penuh dengan mahakaryanya yang luar biasa. Dua bukit yang kini malah semakin membesar padat dan menantang itu pun tidak luput dari incarannya. Air benar-benar sudah tidak bisa lagi membendung hasrat untuk dilayani lagi oleh istrinya. Gigitan lembut pada kerikil kecil di pucuk bukit pun membuat Hujan harus menahan gejolak dalam tubuhnya. Lepasin aja, gak apa-apa, bisik Air yang tahu jika istrinya sudah sampai di puncaknya lebih dulu sebelum dia melakukan permainan yang sebenarnya. Air menghela napas dalam-dalam saat ia bangkit dari atas tubuh sang istri. Dia biarkan Hujan beristirahat sebentar mengatur detak jantungnya yang berdegup kencang bagai berlari puluhan kilometer. Capek ya? Godanya sambil mengusap kening Hujan yang terdapat begitu banyak buliran keringat. Hujan hanya mengangguk karena tidak bisa lagi berkata apapun lagi. Suaranya bagai tercekat karena masih merasakan sisa-sisa kenikmatan yang suaminya berikan. Lanjut boleh? Iya, janji gak sakit kan? Tanya Hujan meyakinkan Air. Enggak, kan udah banjir, gagahnya saat meraba bagian inti sang istri. Air mulai mengarahkan miliknya yang sudah tegak berdiri bagai tugu Monas ke arah gerbang kebun kecil yang lama tidak terjamah olehnya. Perlahan namun pasti miliknya masuk tanpa hambatan, meski hanya baru setengah. Air mendiamkannya sejenak saat rasa hangat ia rasakan menjalar ke seluruh tubuhnya. Satu tetes air mata lolos begitu saja ke pipinya karena rasa haru yang begitu menyisakan dada. Kak, desa lembut Hujan saat melihat sang suami menggigit bibir bawahnya sambil berderai air mata. Aku mencintaimu. Air mencium lama kening Hujan dengan sangat lembut sambil menekan lagi miliknya hingga tenggelam semua dalam kebun kecil. Hujan yang merasa begitu sesak hanya bisa merintih, apalagi saat Air memulainya meski dengan ritme yang sangat pelan. Ditambah rasa sakit, masih ia rasakan. Bagaimanapun ini pertama kalinya bagi mereka setelah berpuasa batin selama 2 tahun. Air menenggelamkan wajahnya di ceruk leher sang istri saat dia menyemburkan beberapa kali lahar panasnya secara langsung menembak dalam rahim Hujan. Napas keduanya begitu berat dengan debaran jantung berkali lipat. Kepuasan dan bahagia sedang mereka rasakan secara bersamaan. Kak, berat, keluh Hujan meminta suaminya bangun dan turun dari atas tubuhnya. Air langsung tertawa kecil. Dia hanya menggulingkan badannya lalu mendekap Hujan dengan sangat erat tanpa melepas miliknya
yang masih tertanam. Dia akan membiarkan si sangkar menjadi imut kembali secara perlahan di tempatnya. Masih sakit? Tanya air saat keduanya bangun di pagi hari. Perih, jawab hujan yang kembali meringis. Air menciuminya lagi bertubi-tubi sampai hujan terus tergelak karena rasa geli dan bahagia. Aku mencintaimu, sangat-sangat mencintaimu. Hujan menangkup wajah suaminya yang sejak semalam tidak hentinya mengucapkan kata cinta, karena ini pertama kalinya dia dengar meski sudah 4 tahun mereka membina rumah tangga. Aku pun mencintaimu, terima kasih atas rasa sabarmu. Lirih hujan yang malah menitikkan air mata. Kok nangis? Aku terhura, ucap hujan. Itu kan kalimat ajaibnya kakak, protes air sambil mencubit pipi hujan yang tertawa. Puas bercanda dan saling menggoda di balik selimut yang menutupi tubuh polos mereka, keduanya pun bergegas mandi dan bersiap diri. Gak apa-apa kan ditinggal lagi? Ujar air sambil menyisiri rambut hujan. Ada mbak, ada mama, jawabnya sedih. Air langsung memeluk sang istri lagi dari belakang, menyesap harumnya tubuh hujan yang selalu menjadi candu baginya. Hari ini nggak bisa ikut, kakak lebih banyak di luar dibanding di kantor. Kalau nanti kerjaan kakak full di kantor, kamu boleh ikut ya. Hari ini sama mama dulu, rayu air yang tahu jika istrinya tidak ingin ditinggalkan. 2 tahun bersama dan bergantung dalam segala hal, tentu sulit bagi hujan tanpa suaminya. Rasa kehilangan sudah ia rasakan padahal air masih memeluknya dengan sangat erat. Sarapan yuk, ajaknya sambil bangun dari duduk lalu mengulurkan tangannya. Keduanya keluar dari kamar dengan saling menggenggam. Raut bahagia dan senyum di ujung bibir sama sekali tidak lepas dari wajah mereka yang kini menuruni anak tangga. Pagi semuanya, sapa air dan hujan. Pagi sayang. Air menarik kursi untuk hujan sebelum dia duduk di kursinya sendiri. Nasi ya, dikit aja gak apa-apa. Rayu air saat hujan hanya mengambil 1 mangkuk kecil buah apel dan melon yang sudah dikupas. Aku mau ini. Habis sarapan baru makan buah, sekarang makan nasi dulu. Timpal Melisa yang ikut merayu menantunya. Hujan yang paksa akhirnya menurut. Dia menyuapkan 1 sendok nasi dengan kuah sayur khusus untuknya. Cukup, aku kenyang. Air menghela napas, mencoba tersenyum meski ia kesal karena sang istri hanya memakan 3 sendok nasi saja. Tapi siang makan lagi ya. Hujan hanya mengangguk sambil menusukkan garpu ke buah apel. Air yang kembali melanjutkan sarapannya sesekali melirik ke arah Reza yang sedari tadi diam bahkan seakan tidak menikmati makanannya. Pah, kakak basah loh, goda air sambil menarik turunkan alisnya. Bodoh ah, jawab Reza kesal melirik tajam ke arah istrinya yang cuek mengabaikannya. Gak kayak papa, kekasih sulung tidak tahan menahan tawa. Kenapa? Tanya Reza bingung. Kering kerontang. Kakak berangkat ya, pamitnya kepada kedua orang tua oma dan opanya. Hujan yang sudah menggeser piringnya pun ikut bangkit untuk mengantar sang suami sampai pintu utama. Air merangkul istrinya yang bergelayut manja sampai mobil. Nanti kakak langsung pulang, tapi janji harus makan ya. Tapi janji harus telepon juga, pinta hujan malu-malu. Iya sayang. Air mengusap kepala hujan sambil mencium kening dan kedua pipinya. Hujan melambaikan tangan saat kereta besi mewah sang suami perlahan keluar dari gerbang rumah utama. Gadis itu kembali masuk dan berjalan ke ruang makan karena masih ada mertuanya di sana. Mbak tadi bawain obat, kamu minum sekarang ya? Tita Melisa pada menantu pertamanya itu. Iya mah. Reza yang sedari tadi memperhatikan akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Jan, kamu mau kuliah lagi nggak? Sayang loh kalau nggak diterusin. Nggak tahu, nggak ada kakak, jawabnya polos. Reza dan Melisa sesaat saling pandang lalu tersenyum. Kan kakak udah selesai, sekarang giliran kamu buat terusin, ujar Reza lagi. Nggak ada kata terlambat untuk terus menimba ilmu, selagi kamu bisa membagi waktu mama dan papa akan selalu mendukung, timbal Melisa. Hujan mau bayi, jawabnya sambil mengusap perutnya yang rata.
Melisa langsung tersenyum simpul saat mendengar jawaban dari menantu kesayangannya itu. Sedangkan Reza justru menghela napasnya berat. 2 bulan lagi kita keliling dunia, Ra. Air yang baru masuk ke ruangannya langsung melonggarkan dasi yang mencekik di leher. Dia duduk di kursi kebesarannya sambil memandangi foto sang istri di dalam figura yang terletak di atas meja. "Kamu cantik," ucap Air sambil tersenyum. "Saya ganteng, Tuan," jawab Daniel bingung. Air melempar kertas yang sudah ia remas ke arah sekretarisnya itu. "Telan sekalian, biar besok pintar," cetus Air. Kesal. "Kemarin suruh telan laptop, sekarang telan kertas. Maaf ya Tuan, saya bukan kuda lumping," jawab Daniel tanpa ekspresi. "Ya Tuhan, nolak sekretaris cewek kenapa malah dapat yang begini sih?" dengus Air geram sambil mengusap wajahnya secara kasar. Jam 5 sore hujan sudah berdandan rapi. Dia duduk di teras menunggu suaminya pulang dari kantor karena 30 menit sebelumnya Air sudah mengabarkan jika dia sudah berada di jalan. Hujan bangun dan duduk berkali-kali. Hatinya resah karena baru kali ini dia merasakan rasanya menunggu. "Kakak lama?" Dia yang dihampiri Oma langsung menoleh saat namanya disebut. "Kakak belum datang?" tanya wanita baya yang kini berkacamata. "Belum, Oma. Masuk yuk, kita tunggu di dalam. Angin sore gak baik untukmu, sayang," ajak Oma sambil mengulurkan tangannya. Hujan yang sekarang lebih penurut menerima uluran lembut tangan ibu dari papa mertuanya itu. "Oma seneng kamu bisa selalu tersenyum lagi. Oma harap kalian selalu dilimpahkan kebaikan dan kebahagiaan. Amin." Kedua wanita itu menoleh saat mendengar jawaban dari suara laki-laki yang tentu sudah mereka hafal. "Kakak?" seru keduanya berbarengan. Pemuda tampan itu berjalan mendekat dengan senyum manis yang membuat siapapun akan terpesona jika melihatnya. "Udah pulang? Aku baru masuk loh," ujar si cantik sambil bergelayut manja sebagai tidak bertemu 10 hari lamanya. "Kangen ya?" "Iya, sampai gemeteran," jawab Hujan sambil terkekeh. Air yang bingung sampai mengernyitkan dahinya. "Itu kangen apa lapar? Jangan hujan deras,"